Pemirsa, masih dalam program Talkshow Pesona. Kita masih menyapa 4 narasumber kita yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu dari perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, kemudian dari Bapeda masih tetap hadir, kemudian juga dari DP3CSKB juga masih hadir, kemudian di sini juga masih hadir Ibu Ketua TPPKK Provinsi Bangka Belitung. Ya, yuk kita simak bersama seperti apa sesuai dengan tema hari ini, yaitu bagaimana Bangka Belitung penanganan untuk penurunan mengenai stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Pertama saya akan menyapa Ibu Sri Utami, Bu ya, masih tetap fit ya Bu ya. Kita masih sesi yang kedua, yaitu kali ini peran PKK. PKK ini saya lihat kalau sudah berseragam seperti ini dari pusat sampai ke desa sama ya Bu ya. Tugasnya pun sama, tidak pernah melenceng. 10 program PKK juga sama melekat dalam otak, gitu ya Bu ya. Betul. Setiap hari mungkin terngiang-ngiang nggak sih kalau sambil tidur, aduh tadi programnya ini belum selesai gitu ya Bu ya. Betul. Tapi itu kerjanya sosial ya Bu ya. Iya, insya Allah. Luar biasa. Dan sebagai ibu PKK seperti saya juga punya tugas-tugas di tempat lain Bu. Jadi Gitu ya Bu ya. Apa tuh Bu? Misalnya sebagai ketua Dekanasda tingkat provinsi, Ya, oke. di BKW juga ketua. Jadi kami juga mencoba menjadikan itu sebagai suatu kegiatan yang bersama-sama. Ya. Alhamdulillah. Tapi yang PKK itu memang yang paling eksis ya Bu ya, yang paling full jadwalnya, kemudian juga yang paling perlu penanganan ekstra dan paling karena memberikan hubungannya kepada masyarakat paling jauh. Betul. Ya, insya Allah. Karena jangkauan yang paling dekat itu PKK ya Pak ya dengan masyarakat, betul. karena dari pusat sampai ke desa-desa, ke RT-RT itu ada PKK saya Betul, lihat. betul. Apalagi kalau acara PKK udah menggunakan seragam ini, wah eksis pokoknya. Ya, betul. Baik, Bu Sri Utami, penanganan stunting ini PKK sendiri apa sih Bu yang akan dilakukan dalam hal ini? Baik, silakan dijelaskan. Iya, kami mencoba untuk ikut membantu program pemerintah ya dalam menurunkan angka stunting ini dengan berbagai macam kegiatan yang kami lakukan, penyuluhan di Posyandu. Itu kami lakukan pendampingan dari ibu calon pengantin, kemudian pendampingan pada ibu yang lagi hamil agar gizinya kita pastikan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengandung, kemudian memperlihatkan juga perkembangan janinnya dan sebagainya, pemberian makanan tambahan pada ibu hamilnya, kemudian juga memperhatikan bahwa benar-benar sudah dalam posisi dalam pengawasan Posyandu, sehingga setiap bulan seperti saya sampaikan tadi, setiap bulan diperiksa dan sebagainya, sampai kami melihat bagaimana anak itu lahir dalam keadaan normal. Itu kami lanjutkan terus sampai melihat pertumbuhan anak itu sampai sekitar 2 tahun. Itu berarti kami memantau selama 1000 hari 1000 hari pertama kehidupan anak ya. Nah, ini kami juga sangat mendukung ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Masalahnya beberapa ibu-ibu dalam kondisi yang kurang baik gizinya sehingga tidak dapat memberikan ASI-nya. Itu kami juga bersama BKKBN dan teman-teman yang lain mencoba bagaimana kita dapat memberikan gizi yang cukup sehingga ASI-nya dapat keluar lagi dan tetap memberikan ASI kepada bayinya. Bagaimanapun ASI adalah makanan terbaik buat anak-anak, buat bayi usia 0 sampai 6 bulan. Dengan ASI itu semua yang dibutuhkan anak ada. Nah, ini masalahnya ibunya juga kurang sehat, gizinya kurang baik sehingga ASI-nya tidak keluar. Ini kami sangat mendukung di sini Bu. Jadi mudah-mudahan dengan pemberian ASI itu yang waktu lahirnya kurang normal tadi, yang di bawah normal, beratnya, pentingnya bisa tumbuh dengan lebih baik. Dan itu kami pantau dulu selama 1000 hari itu sampai dia sekitar 2 tahun pertumbuhan. Sampai 2 tahun ya Bu ya. ASI eksklusif itu wajib ya Ibu ya? Iya. Karena kadang-kala kan yang kita tahu sekarang zaman tren biasanya ibu-ibu yang memang dia bekerja, kadang-kala kan sudah pendampingannya susunya kalengan gitu yang seperti Bapak bilang, Pak Fajar katakan tadi ya. Nah, itu seperti apa Bu nilai gizinya? Jadi saya melihatnya begini. Susu ASI itu semua yang
yang diperlukan anak ada di situ. Ya Allah luar biasa ya, Allah itu maha besar, dicukupi di situ. Di dalam ASI. Jika anaknya ada infeksi, itu secara naluriah diberikanlah antibodi ibunya lewat ASI itu kepada anaknya. Itu nggak ada di susu kaleng. Susu kaleng itu adalah susu sapi buat ya, anak sapi, bukan anak manusia. Mohon maaf yang punya pabrik susu, tapi saya mendukung susu ASI. Karena maksud mendukung ASI, karena bagaimanapun ya Ibu, ASI itu kan itu baru, maksudnya fresh ya, murah, selalu hangat gitu ya, murah Bu, ya, murah. dan harus siap kapan aja. Nggak ada sesuatu yang bisa menggantikan itu. Jadi buat saya melakukan itu pemberian susu eksklusif, ASI eksklusif kepada kedua anak saya. Alhamdulillah selama anak saya balita tidak pernah sakit. Alhamdulillah. Berarti ibunya aja ya tambah besar. Karena memberikan, ya bukan ya? Banyak, tapi porsinya yang terus menerus sampai habis ASI rasa lapar. Mudah-mudahan bapaknya mengerti kalau ibunya jadi suka makan. Jadi tambah bobot sedikit ya Bu ya. Ya luar biasa ya peran PKK. Kemudian setiap posyandu itu juga selalu hadir PKK ya Bu dalam pemberian makanan tambahan ya. Itu untuk menuntaskan tadi yang mengenai stunting ya Bu yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih Bu Tami. Kita lanjut di sini kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Masih sehat ya Pak ya? Masih, alhamdulillah. Baik, Pak Fajar, PKKBN ini kan memang mitra masyarakat sebenarnya Pak, karena hubungannya baik dari KB ya, kemudian posyandu, kemudian dengan berbagai macam vitamin-vitamin itu terpantau ya. Tumbuh kembang anak itu dipantau oleh BKKBN yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Nah, program BKKBN sendiri sih apa ya Pak ya dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan dan stunting. Apa saja programnya Pak dalam BKKBN itu? Sebenarnya banyak ya programnya, tapi kita ambil yang sangat yang dekat ya. Sekarang namanya 1000 HPK. 1000 HPK. 270 hari itu selama dia di dalam kandungannya kan dari nol. Kemudian setelah dia melahirkan itu 730 hari. Jadi mulai dari dia sebenarnya sekarang ditambah lagi sebenarnya dengan ada kerjasama dengan Kemenak itu ya. Jadi sebelum melakukan pernikahan itu dia harus ngelapor 3 bulan. Yang selama ini kan dulu ya Pak ya berarti. Iya, daftarnya itu jangan 10 hari baru pergi ke KUA, pergi ke Kades minta surat mau menikah, jangan 3 bulan. Nah, supaya apa? Supaya di screening baik calon suami maupun calon istri. Kalau dia suaminya merokok itu disarankan jangan merokok dulu, supaya dia waktu hamil tidak ngisap asap rokok itu. Kan ada di kita juga di desa kita itu di daerah Bangka Barat itu ada suatu desa suaminya tidak boleh ngerokok dalam rumah, dibuatkan di depan rumahnya tempat ngerokok suaminya. Jadi dia tidak terganggu. Ada itu. Nah, jadi itu program 1000 HPK itu supaya 1000 HPK ini kan mulai dari tadi dia mulai pernikahan kemudian dia hamil itu dijaga seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Nah, karena sekarang ini kan ada tim pendamping keluarga, itulah yang mendampinginya. Nah, terdiri bidan, dokter nanti tapi tidak mudah ya seperti saya sampaikan tadi, masih ada juga yang belum terperiksa selama 6 bulan. Nah, ternyata kendalanya macam-macam karena kita ini kan terdiri dari pulau-pulau ya, ada 14.000 pulau kalau nggak salah. Bangka Belitung ini jauh, antar pulau-pulaunya jauh. Jadi itu juga menjadi hambatan ya. Kendala ya Pak. Kendala untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tapi dengan ada tim pendamping keluarga itu, disampaikanlah kan minimalnya 8 kali selama kehamilan itu diperiksa. Diberi tentu nanti ada vitamin-vitamin juga kan. Yang kemudian makannya juga. Itulah sehingga kalau nanti dia hamil, mudah-mudahan di waktu melahirkan dia tetap sehat. Anaknya sehat, ibunya juga sehat. Ya, betul. Kemudian juga ada itu 1000 HPK, kemudian juga ada kepada anak-anak remaja 1000 cara bicara. Jadi mereka ini juga disampaikan juga kepada anak-anak remaja ini seperti disampaikan Pak Asraf tadi, kita nyampaikan juga bahwa
kalau melakukan mau menikah itu kan itu salah satunya umur 21 tahun perempuan dan 25 tahun laki-laki itu kan untuk mendewasakan perkawinannya sebenarnya. Karena dia kalau di bawah itu secara fisik tadi belum siap dia untuk melahirkan. Itulah salah satu terjadi kematian ibu itu sebenarnya. Kemudian juga seperti tadi kita pelayanan KB itu mencegah juga kematian ibu. Jangan terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jaraknya juga, terlalu tua, terlalu muda. Nah, itu juga 4T itu berbahaya, kematian ibu tinggi juga. Ya itu sebenarnya program-program BKKBN memang pemerintah udah buatnya luar biasa sebenarnya. Tinggal kita melaksanakan dan masyarakat juga mengikuti sebenarnya. Baik, mungkin kalau dari program pemerintah sudah sangat jelas sebenarnya Pak ya, seperti 4T tadi ya Pak ya, kemudian juga tujuan-tujuan itu untuk penekanan penurunan angka kematian dan stunting sebenarnya. Nah, namun mungkin edukasi ke masyarakatnya ini yang belum maksimal berjalan mungkin Pak. Ketika mereka paham, mungkin mereka juga akan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah dilakukan gitu, seperti itu. Masih ada contohnya satu ya, saya teringat. Dulu saya masih kelas 3 SD, 4 SD dulu ya. Kita kan karena orang tua dulu kan nggak punya uang sebenarnya. Kan kalau makan ikan itu jangan banyak-banyak nanti cacingan. Makannya dikit ikan itu kan. Dibeli juga bukan ikan tenggiri, ikan apa? Ikan hiu, ikan tambang, ikannya dikit. Betul. Ada sampai kemarin 2018 kita daerah stunting. Itu kita tanyakan ibunya itu tukang nampung ikan pula. Anaknya tidak dikasih ikan. Bisa dibayangkan. Karena takut cacingan tadi. Kita tanya lagi, Bu, ada melihara ayam nggak di belakang? Ada. Telurnya dikasih? Enggak katanya. Telurnya itu takut bisulan. Itulah, jadi memang luar biasa. Jadi kita harus nyampaikan ke masyarakat kita itu berkali-kali, tidak sekali ya. Kita sudah mutarkan di radio, kemudian di koran, macam-macam. Tapi luar biasa. Jadi memang harus sering-sering mengingatkan. Iya. Baik ya, Bangka Belitung kaya akan laut ya Pak. Sebenarnya kaya dengan akan ikan segar-segar yang ada di Bangka Belitung. Sebenarnya itu adalah salah satu untuk menurunkan angka stunting ya Pak Fajar ya, ikan-ikan yang ada di Provinsi Bangka Belitung sendiri. Baik, kemudian saya akan melanjutkan yaitu kepada Pak Asraf lagi. Ya Pak Asraf ya. Tadi kita lanjutkan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Asraf, yaitu mengenai pernikahan anak. Pernikahan anak itu sebenarnya kalau saya sendiri nih mengamati beberapa kasus gitu ya Pak ya, itu bahwa susah-susah senang sebenarnya dalam penanganannya. Karena apa? Pertama, kesannya kita melarang orang menikah ya Pak. Kedua, sebenarnya itu tujuannya baik, bahwa menikah usia anak itu dampaknya akan berakibat fatal ya. Nah, tadi yang seperti Pak Asraf pernah sampaikan bahwa mungkin bolehkah menikah mereka, tapi disarankan untuk punya anaknya nanti. Bisa nggak Pak itu terjadi Pak seperti itu? Bisa saja terjadi, tetapi untuk tidak dilakoni lah ya. Ya gitu. sebaiknya ya sebaiknya seperti tidak itu. lakonkan. Yang sering terjadi seperti itu karena sudah terlanjur. Ya sudah terlanjur ya, tapi kita usahakan nanti ya, kalaupun ya mudah-mudahan tidak hamil atau hamil duluan misalnya ya, kemudian baru menikah. Dan itu juga yang sering terjadi dengan adanya pernikahan siri itu ya. Nah, biasanya pihak penegak yang berhubungan dengan memberi rekomendasi terhadap bisa dinikahkan misalnya, sehingga KUA bisa menikahkan, itu biasa mereka-mereka yang sudah mengalami kejadian-kejadian sebelumnya ya. Nah, tapi kalau umur 19 tahun ya, itu memang secara undang-undang sudah boleh ya, karena dia statusnya bukan anak lagi ya. Nah, dan biasanya KUA juga ya memperkenankan akan hal itu untuk dinikahkan, tidak ada masalah. Nah, tetapi ya itu tadi, kalau bisa ya untuk
untuk apa itu bulan madunya diperpanjang. Biasanya bulan madu itu 3 bulan ya. 3 bulan ya, 100 hari lah gitu ya. 100 hari ya. Nah, itu diperpanjang ya, diperpanjang hingga menjadi 1 tahun. Tidak apa-apa kok itu kan ya. Itu. Nah, makanya dalam agama juga kan nggak boleh pacaran itu kan. Ya, pacarannya itu bagusnya itu setelah menikah gitu ya. Nggak ada yang curiga lagi itu ya. Mau kemana nggak ada yang melarang segala macam ya itu. Mungkin mengenai pernikahan usia anak dengan stunting nih Pak Asraf ya, yang mana masyarakat Bangka Belitung biar lebih paham pernikahan usia anak itu apa sebenarnya hubungannya dengan stunting ya. Kita langsung mendengarkan penjelasan dari Pak Asraf. Ya baik. Jadi memang berkorelasi lah ya ketika ada pernikahan anak dengan tingginya apa itu angka stunting. Karena begini, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi jelas sekali ya bahwa posisi mereka sebenarnya belum begitu siap secara maksimal ya, secara keluarga ya, karena usia seperti itu ya kalau boleh dikatakan karena kondisinya masih bergabung dengan orang tua. Ya, nah orang tua ya secara psikologis juga berpengaruh ya. Nah, dengan adanya pengaruh-pengaruh itulah maka ya anak yang diasuhnya tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum menikah itu butuh waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan sama tadi misalnya tidak boleh merokok. Ya. Nah, apalagi kalau di kita ini di Pangkal Pinang mohon maaf saja, saya perhatikan ya iklan rokok juga cukup tinggi. Ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya apalagi Kota Pangkal Pinang ataupun kabupaten kota yang lainnya itu kan sudah termasuk kabupaten kota layak anak, sehingga provinsi kita sudah layak anak. Salah satu indikator apa itu provinsi layak anak itu atau kabupaten kota layak anak itu adalah tidak adanya pernikahan atau kecilnya ataupun menurunnya pernikahan di usia anak. Kemudian termasuk juga pemeliharaan kesehatan terhadap anak sehingga 100 hari kehidupan ya. Iya, 100 hari, 1000 hari ya maaf. Ya, 1000 hari kehidupan itu hampir selama 2 tahun dah. 2 tahun. Ya, Ya, 2 tahun ya. hampir selama 2 tahun itu. Ya itu kan seorang ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi pasti dia akan mengasuh anaknya akan semakin lebih baik. Sekarang ini kan ibu-ibu ini kan dengan adanya apa itu HP segala macam ya. Jadi kalau dikasih obat ini dia akan tanya diketiknya ini obat untuk apa ya? Oh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, ibu-ibu sekarang paham begitu ya. Kemudian kalau dia itu misalnya sudah tingkat pendidikannya juga agak lebih baik, dia juga akan mengerti. Apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi mungkin bisa diikutinya sehingga anaknya ketika lahir tidak mengalami stunting. Memang stunting bukan sebuah penyakit, tetapi karena itu pola ini ya, pola asuh ya mohon maaf saja kadang-kadang umur ya 6 bulan segala macam itu kelihatan loh anak-anak yang stunting itu ya dari sisi wajah juga mungkin nampak, dari sisi perkembangan tubuh juga barangkali ya, fisik juga barangkali kelihatan ya. Ini menjadi perhatian serius buat kita semua. Kami di DP3 CSKB ya minimal banyak hal yang harus kami bantu, terutama pelindungan anak ya oke. Ya kemudian anak itu secara administrasi kependudukan kan harus punya akta harus punya surat akta kelahiran ya misalnya ya. Kemudian ditambah lagi sekarang ini ada yang namanya kartu identitas anak ya. Nah ini kan menjadi kesempatan kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka agar mereka menjadi lebih baik lah. Karena generasi ke depan ya itu salahlah kita nanti kalau kita tidak melahirkan generasi yang kuat di belakang kita ya. Nanti kalau kuat ya insya Allah lah nanti akan menjadi lebih baik ya. Kemudian kita juga berharap tidak hanya dari sisi pendidikan ya yang harus kita lihat ya, kemudian dari sisi budaya juga
ya, yang harus juga kita amati, kita lihat. Karena pada prinsipnya orang-orang di Bangka Belitung ini kan hubungan kekeluargaan itu kan cukup tinggi sebenarnya, ya, cukup tinggi. Kalau salah satu keluarganya mengalami masalah, selalu gotong royong, saling dukung mendukung, ya, mudah-mudahan lah nanti ya kita, ya memang tidak seperti membalik telapak tangan lah, ya, tetapi kita ada usaha secara terus menerus, ya. Saya rasa itu, Ibu, ya. Baik, terima kasih Pak Asraf. Kemudian kita akan melanjutkan ke Bapak Oyon, ya, selaku perwakilan dari Bapeda Provinsi Bangka Belitung. Dalam program penurunan stunting yang telah dilakukan Provinsi Bangka Belitung itu apa saja Pak Oyon menurut data-data yang ada di Bapeda Provinsi sendiri? Baik, terima kasih. Sebenarnya terkait program kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan stunting ini sangat banyak, Bu, karena melibatkan beberapa perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Dinas DPCSKB juga. Jadi tiap-tiap perangkat daerah itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mereka memegang peranan masing-masing dalam penanganan stunting. Nah, mungkin yang perlu kami garis bawahi di sini, justru karena banyak pihak yang terlibat ataupun biasa kita sebut lintas sektor, ini perlu kita arahkan, kita rencanakan supaya misalnya tidak terjadi duplikasi. Artinya satu kegiatan dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yang berakibat tidak efektif. Kemudian juga kita pastikan harus didukung baseline atau data yang berkualitas. Artinya kita ketahui betul misalnya di suatu desa permasalahannya apa. Di desa A dengan desa B mungkin berbeda permasalahannya, tentunya penanganannya akan berbeda. Nah, ini perlu kita susun, kita rencanakan, kita integrasikan di dokumen perencanaan daerah. Ini yang paling utama kami pikir kami perlu kita lakukan, kemudian juga supaya efektif, supaya lebih terarah, jadi lebih tepat sasaran nanti penanganan stuntingnya. Kemudian bisa kami tambahkan juga di tingkat provinsi kita punya tim percepatan penanganan stunting. Nah, ini juga keanggotaannya adalah perangkat daerah yang berhubungan dengan stunting. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada Dinas PUPR, Pekerjaan Umum, misalnya untuk penyediaan sanitasi ataupun air bersih yang dibutuhkan masyarakat, kemudian juga terkait pendidikan bagi remaja, bagi anak usia sekolah, ada peranan Dinas Pendidikan di situ. Nah, mereka tergabung dalam tim percepatan penanganan stunting. Nah, yang terakhir untuk evaluasinya, ada juga tim penilaian kinerja stunting. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, kita evaluasi. Apakah tepat sasaran atau seperti apa? Nah, itu harus kita evaluasi. Itu dilaksanakan setiap bulan Juli tahun berjalan. Jadi lebih kurang seperti itu secara garis besar peranan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan stunting. Baik, terima kasih Pak Oyon. Kita akan break dan kita akan kembali setelah yang satu ini.